Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam seri Prakalkulus episode ke-7 yang akan membahas pertaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan real didefinisikan dengan rumus ini. Jadi nilai mutlak X sama dengan X jika X positif, sama dengan 0 jika X sama dengan 0, dan sama dengan minus X jika X negatif. Jadi nilai mutlak X akan selalu lebih besar atau sama dengan 0 karena ketika X negatif, nilainya justru sama dengan minus dari X itu yang akan menjadi positif. Nah, secara geometris, nilai mutlak X menyatakan jarak X ke 0 pada garis bilangan real. Lebih umum, nilai mutlak X min Y menyatakan jarak dari X ke Y. Nah, ilustrasinya pada garis bilangan real adalah sebagai berikut. Jadi, nilai mutlak X itu menyatakan jarak X ke 0. Dan kalau ada bilangan lain Y, nilai mutlak X min Y itu menyatakan jarak X ke Y. Nah, untuk setiap X dan Y bilangan real dan A positif, nilai mutlak X tadi sudah saya katakan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak X kuadrat nilainya akan sama dengan X kuadrat. Lalu nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Dan yang berikut ini menyatakan nilai mutlak X tambah Y lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Ketaksamaan ini dikenal sebagai ketaksamaan segitiga, ya. Tulisannya agak jelek. Kemudian yang berikut ini, nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, itu setara dengan X berada di antara minus A dan A. Di sini A bilangan positif ya. Kemudian nilai mutlak X lebih besar daripada A kalau X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, berikutnya saya memberi contoh pertaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertaksamaan ini. Nilai mutlak X min 1 lebih kecil daripada 2 kali nilai mutlak X min 3. Ada dua cara untuk menyelesaikan pertaksamaan ini. Yang pertama, tinjau tiga kasus. Kasus pertama, X lebih kecil daripada 1. Kasus kedua, X di antara 1 dan 3, termasuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Dan kasus ketiga, X lebih besar daripada 3. Kenapa tiga kasus itu? Karena ada dua pembuat 0, dalam hal ini 1 dan 3, jadi garis bilangan real terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama di sebelah kiri 1, bagian kedua di antara 1 dan 3, bagian ketiga di sebelah kanan 3. Nah, nilai mutlak X min 1 dan nilai mutlak X min 3 ini akan berbeda nilainya di masing-masing interval. Pada interval pertama, nilai mutlak X min 1 sama dengan 1 min X. Karena X lebih kecil daripada 1 ya. Jadi X min 1 negatif. Jadi nilai mutlak X min 1 sama dengan minus dari X min 1 yang sama dengan 1 min X. Oke? Jadi seperti itu. Kemudian nilai mutlak X min 3 sama dengan 3 min X. Ya. Nah, pada interval kedua, nilai mutlak X min 1 sama dengan X min 1 sendiri. Karena sekarang X lebih besar daripada 1. Tetapi X masih lebih kecil daripada 3, jadi nilai mutlak X min 3 sama dengan 3 min X. Pada interval ketiga, nilai mutlak X min 1 sama dengan X min 1 dan nilai mutlak X min 3 juga sama dengan X min 3. Jadi, pada interval 1, pertaksamaan bintang di atas itu menjadi 1 min X lebih kecil daripada 2 kali 3 min X. Yang pindah kiri kanan setara dengan X lebih kecil daripada 5. Nah, himpunan penyelesaian pada interval yang pertama ini adalah interval minta hingga 1, itu adalah interval pertama, diiriskan dengan hasil utak-atik tadi, yaitu X lebih kecil daripada 5, yang berarti X-nya berada pada interval minta hingga 5.
Nah, irisannya adalah interval min ta hingga, 1. Oke, jadi kita sudah memperoleh himpunan penyelesaian yang pertama. Sekarang pada interval kedua, pertaksamaannya menjadi ini. X-1 lebih kecil dari 2 kali 3 min X, yang setara dengan 3X lebih kecil dari 7. Pindah kiri kanan begitu ya, pakai sifat aljabar dan sifat urutan. Yang kemudian kita peroleh hasilnya X lebih kecil daripada 7/3. Lalu seperti tadi, himpunan penyelesaian kedua adalah irisan dari interval tutup 1,3 dan interval min ta hingga, 7/3 yang hasilnya adalah interval 1, satunya ikut, 7/3. Nah, jadi kita peroleh himpunan penyelesaian yang kedua. Lalu pada interval yang ketiga, pertaksamaannya menjadi X-1 lebih kecil dari 2 kali X-3, yang kemudian setelah pindah kiri kanan pakai sifat aljabar dan urutan, kita peroleh min X lebih kecil dari min 5. Jadi X lebih besar daripada 5. Dengan demikian, himpunan penyelesaian yang ketiga adalah irisan dari interval 3, ta hingga dan 5, ta hingga, yang sama dengan interval 5, ta hingga. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian yang ketiga, dan bila kita kemudian gabungkan semuanya, kita peroleh himpunan penyelesaian dari pertaksamaan bintang, yaitu himpunan penyelesaian yang pertama gabung himpunan penyelesaian yang kedua digabung dengan himpunan penyelesaian yang ketiga. Jadi gabungan dari 3 interval ini yang sama dengan interval min ta hingga, 7/3 digabung dengan interval 5, ta hingga. Oke, itu cara pertama, agak panjang tetapi aman. Jadi Anda kalau belum pede menyelesaikan pertaksamaan ini dengan cara yang lain, cara yang kedua yang akan saya jelaskan berikutnya. Cara pertama ini agak panjang tapi aman. Nah, cara kedua akan lebih singkat, yaitu dengan menguadratkan kedua ruas. Dan kita peroleh pertaksamaan kuadrat ini. Nah, tentu pertaksamaan kuadrat ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi kuadratkan masing-masing ruas, kita peroleh pertaksamaan ini. Dan kemudian kita tarik semuanya ke salah satu ruas. Ruas kanan pindah atau tukar dengan ruas kiri, kita peroleh ini. Dan kemudian faktorkan, kita peroleh 3x-7 kali x-5 lebih besar daripada 0. Nah, kalau kita periksa tanda pada garis bilangan real, ada 2 pembuat 0, 7/3 dan 5. Dan di sebelah kiri 7/3, kedua suku negatif, jadi 3x-7 negatif, x-5 juga negatif, hasil kalinya positif. Di antara 7/3 dan 5, hasil kalinya negatif. Dan di sebelah kanan 5, positif kali positif, hasil kalinya positif. Yang kita cari adalah yang positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah interval min ta hingga, 7/3 gabung 5, ta hingga. Jadi sama dengan sebelumnya, himpunan penyelesaian pertaksamaan bintang kita peroleh. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.